kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kalau boleh saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Ya puji Tuhan, hari ini kita berjumpa lagi dalam acara KIS Kelompok Inti Shalom. Dan seperti biasa sebentar kita akan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya mengajak kita sama-sama berdoa. Kita mohon pertolongan daripada Allah Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan yang sudah memimpin sepanjang tahun 2022. Terima kasih untuk setiap pertolongan Tuhan dalam pergumulan kami. Juga terima kasih untuk penyertaan Tuhan senantiasa dalam kehidupan kami. Sehingga sampai pada saat ini kami boleh tetap kuat, boleh tetap bertahan, tetap percaya kepada Tuhan. Itu semua karena berkat Tuhan. Dan bersyukur juga hari ini kembali kami boleh berjumpa kembali dalam acara KIS. Dan sebentar kami mau dengarkan firman Tuhan. Kembali kami mohon Allah Roh Kudus yang menolong kami, menolong hamba yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan yang mengurapi sepenuhnya, dan menolong kami semua yang mendengar supaya boleh mengerti apa yang boleh disampaikan. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan ini hari ini saya ingin mengajak kita membaca di dalam Lukas 1 ayat 67 sampai 79. Saya akan membacakan nyanyian pujian Zakaria. Ayat 67, dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapan-Nya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umat-Nya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Ya, firman Tuhan yang kita baca ini merupakan perikopnya adalah nyanyian daripada Zakaria. Di ayat pertama disebutkan merupakan nubuat dari Zakaria yang penuh dengan Roh Kudus, itu bernubuat. Sepintas mundur sebentar ke belakang. Zakaria adalah suami dari Elisabet. Jadi suami istri ini Zakaria dan Elisabet. Kalau kita baca ceritanya, mereka sesudah menikah, katakanlah sesudah menikah, mereka berdoa, tentu saja mengharapkan salah satu doanya adalah ingin punya anak. Tetapi sesudah ditunggu, mungkin berdoa juga tiap hari, punya sebulan, 2 bulan, setahun, puluhan tahun, ternyata sepertinya Tuhan tidak menjawab doanya ya. Sampai ketika diperiksa dinyatakan bahwa Elisabet itu mandul. Sampai akhirnya bertahun-tahun sesudah dinyatakan mandul, kemudian usia semakin tua, mereka sudah tidak berharap lagi, mungkin tidak diberi anak.
Tapi setelah mereka tua justru kemudian Tuhan mengutus malaikatnya memberitahu kepada Zakaria bahwa Elisabet itu akan mengandung, akan punya anak. Tentu saja ketika mendengar itu tidak langsung percaya ya. Zakaria merasa ini rasanya mustahil. Tapi kenyataannya apa yang dikatakan malaikat itu memang terjadi. Akhirnya Elisabet mengandung. Singkat cerita akhirnya melahirkan, punya anak, kemudian diberi nama yaitu Yohanes. Yang kita tahu itu yang kita kenal dengan sebutan Yohanes Pembaptis. Nah, bisa dibayangkan di usia tua yang tidak lagi berharap punya anak, tiba-tiba punya anak, itu satu kegembiraan yang luar biasa bagi Elisabet juga Zakaria, sehingga di bacaan kali ini perikopnya dikatakan nyanyian pujian Zakaria. Zakaria begitu bersukacita hingga memuji Tuhan sehingga dia dipenuhi juga dengan Roh Kudus sehingga dia bernubuat ya. Salah satu nubuatnya yang tadi kita baca adalah nubuat tentang anaknya ya, di ayat 76 dan 77 tadi dikatakan, dan engkau hai anakku akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Jadi hai anakku, engkau akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, yang akan berjalan mendahului Tuhan, yang dimaksud mendahului Yesus ya. Jadi ketika bayi itu lahir, Zakaria diberi penglihatan sehingga dia bernubuat bahwa anaknya itu akan menjadi Nabi Allah yang Maha Tinggi, yang akan mendahului atau merintis jalan kedatangan Tuhan Yesus ya pada saat itu. Dan itu kita tahu akhirnya terjadi. Yohanes itu menjadi perintis jalan bagi Tuhan Yesus. Itu sudah dinubuatkan memang oleh ayahnya sendiri ya, karena pekerjaan Roh Kudus. Dan selanjutnya nubuat berikutnya juga dikatakan di ayat berikutnya, di ayat 78, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang maha tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan. Jadi Zakaria juga bernubuat mengenai kedatangan yang dia sebut itu adalah surya pagi yang akan menerangi kegelapan. Ya, kalau di terjemahan lain surya pagi ini disebutkan sebagai, kalau di terjemahan lama itu cahaya dari atas. Kalau di terjemahan bahasa sehari-hari itu disebutkan terang surga, ya. Dan ini sudah dinubuatkan akan kedatangan surya pagi atau cahaya dari atas atau terang surga. Dan ini ayat 78 akhir ini menjadi tema kita, renungan kita hari ini, yaitu surya pagi menerangi kegelapan. Ya, tentu saja kalau namanya surya atau matahari atau disebut juga cahaya tadi, kemudian terang surga, ini tujuannya adalah untuk menerangi kegelapan. Kegelapan apa? Dunia ini, tentu saja manusia-manusia yang sudah jatuh dalam dosa, yang hidup dalam kegelapan, ya, tersesat, tidak lagi mengenal Allah yang benar, tidak lagi mengenal kebenaran, ya, juga hidup di dalam kuasa kegelapan, tentu saja ya. Kehidupan manusia yang memang sejak jatuh dalam dosa, semakin hari hidupnya semakin dikuasai oleh kegelapan. Nah, surya pagi ini, surya yang disebut surya pagi itu datang untuk menerangi dunia, menerangi mereka yang hidup dalam kegelapan itu.
Siapa yang disebut surya pagi ini? Ya. Di ayat 69 saya coba bacakan tadi kita sudah baca, kita bacakan lagi ayat 69 mengatakan, Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu. Dan ini mengarah kepada Tuhan Yesus, ya, yang adalah keturunan Daud. Jadi yang disebut surya pagi tadi itu adalah Tuhan Yesus. Yang kemudian kita tahu di ayat-ayat berikutnya Yesus sendiri menyatakan, Akulah terang dunia. Dan kita juga mencoba melihat di Yohanes 1. Saya akan bacakan Yohanes 1 mulai ayat 4 sampai 11. Saya akan bacakan untuk mengingat kembali tentang siapa Tuhan Yesus, ya. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Nah, kembali, Dia adalah terang. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes, ya, yang disebut Yohanes Pembaptis tadi. Ia, yaitu Yohanes, datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Jadi Yohanes datang untuk menyatakan siapa terang itu. Ayat 8, Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia, ya, yaitu Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu dialah terang itu, ya, dialah surya itu, dia terang yang menerangi dunia yang semakin gelap. Juga ya, Yesus sendiri menyatakan di dalam Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12 saya bacakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ya, jadi jelas yang disebut dengan, yang dimaksud dengan surya pagi atau terang surga itu, atau cahaya dari atas itu adalah menunjuk kepada Tuhan Yesus, ya, sebagai terang. Dan kita kembali ke Lukas tadi. Dan Yesus yang adalah sebagai terang juga dinyatakan Yesus itu juga datang sebagai penyelamat. Ya, Lukas, kembali ke Lukas 1 tadi. Kita baca ayat 69, kita ulang lagi ayat 69. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya. Tanduk keselamatan, kalau di terjemahan bahasa sehari-hari, ayat ini berbunyi demikian. Ia mengirimkan kepada kita seorang juru selamat dari keturunan Raja Daud, hambanya. Jadi ia, yaitu Allah, mengirimkan kepada kita itu seorang juru selamat. Jadi jelas kembali ini memang menunjuk kepada Tuhan Yesus. Dan dinyatakan juga di ayat 70 dinyatakan bahwa kelahiran sang terang ini, kelahiran juru selamat ini memang sudah dinubuatkan oleh para nabi jauh sebelumnya, tentang namanya, tentang tempatnya, tentang kelahirannya itu sudah dinubuatkan. Dan kemudian kita baru melewati Natal, berulang kali setiap tahun kita merayakan Natal. Dan Natal sebenarnya merupakan penggenapan dari nubuat tentang kelahirannya. Ya, kita mau buka Matius 1 ayat 21 sampai 23, berbunyi demikian. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menampakkan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung
dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, inilah Natal, ya. Kalau di Lukas dikatakan Lukas 10 ayat Lukas 2 ayat 10 dan 11 itu menyatakan juga bagaimana malaikat memberitahu kepada para gembala bahwa pada hari ini telah lahir bagimu yaitu juru selamat di kota Daud. Ya, ini sudah dinubuatkan, dan setiap Natal kita sedang memperingati penggenapan daripada nubuatan kedatangan daripada Yesus yang adalah terang, Yesus yang adalah juru selamat untuk menyelamatkan manusia. Ya. Tema Natal kali ini adalah yang saudara mungkin sudah tahu semua, Yesus Immanuel, Tuhan yang menyelesaikan. Ya, Yesus Immanuel, Tuhan yang menyelesaikan. Apa yang sudah diselesaikan oleh Yesus Immanuel? Dan salah satunya tentu saja adalah proyek keselamatan. Dia datang memang tujuan utamanya adalah menyelamatkan manusia yang sudah berdosa. Manusia yang hidup dalam kegelapan. Itu tujuan daripada Tuhan Allah yang turun menjadi manusia. Kemudian di hari Paskah kita berulang-ulang diberitahu dia mati di salib untuk menebus semua dosa kita. Ya, kita tahu. Kemudian di dalam Yohanes 19 ayat 30 ketika dia disalib, salah satu ucapannya adalah sebelum meninggal, sebelum menyerahkan nyawanya, dia katakan sudah selesai. Ya, jadi tugas Tuhan Yesus yang adalah Allah yang turun ke dalam dunia sebagai bayi di hari Natal, kemudian di Paskah dia mati sebagai anak domba Allah yang dikorbankan, dan dia sudah menyelesaikan proyek keselamatan ini. Jadi tinggal kita yang sudah tahu hari ini, yang mungkin sudah lama juga tahu, ya, sering dengar bahwa Yesus itu adalah terang dunia, Yesus itu adalah juru selamat, terang yang menyelamatkan kita dari kebinasaan, dari kegelapan. Bagaimana seharusnya sikap manusia atau kita? Ya, ada beberapa kita diingatkan. Yang pertama di dalam Markus 1 ayat yang keempat, saya bacakan. Markus 1 ayat yang keempat berbunyi demikian. Demikianlah Yohanes Pembaptis, nah kembali Yohanes Pembaptis, tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Yohanes Pembaptis yang memang sudah dinubuatkan menjadi nabi atau perintis bagi jalan Tuhan, itu menyerukan untuk bertobat dan memberi dirimu dibaptis sehingga Allah akan mengampuni dosamu. Kemudian kita tahu kalau cerita berikutnya Tuhan Yesus pun menyerukan hal yang sama, bertobatlah. Murid-murid juga menyerukan hal yang sama, bertobat dan berimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ya, bertobat secara singkat, secara sederhananya adalah bertobat itu menyadari keberadaan diri. Ya, kita seringkali di GGP diingatkan bahwa manusia itu sudah jatuh dalam dosa, menderita karena dosa dan tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Dan ini memang harus disadari. Kita semua sudah berdosa, banyak berbuat dosa, menderita karena dosa dan tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Dan ini harus punya kesadaran ini. Bukan saja kesadaran, kita harus mengakui keberadaan kita ini yang berdosa, yang tidak berdaya menyelamatkan diri sendiri. Dan pertobatan ini merupakan langkah awal untuk kita boleh menerima pengampunan dari Allah. Nah, setelah bertobat, mengakui diri ini berdosa, menderita karena dosa, tidak berdaya menyelamatkan diri sendiri, maka langkah berikutnya kita baca banyak ayat sebenarnya. Tetapi salah satu ayatnya yang cukup terkenal, kita akan baca lagi di Yohanes 3 ayat 16, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga
Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasihnya sehingga ia mengaruniakan anaknya. Nah, ini yang disebut anugerah. Itu seringkali kita diingatkan bahwa keselamatan di dalam Yesus itu adalah anugerah. Salah satu dasarnya adalah ini. Karena kasihnya yang begitu besar kepada dunia, ia mengaruniakan anaknya. Itulah anugerah, ya, kasih karunia. Jadi keselamatan ini yang ada di dalam Kristus ini diberikan bagi manusia. Anaknya yang tunggal ini diberikan bagi manusia yang sudah berdosa, ya. Kemudian dilanjutkan supaya setiap orang yang percaya. Nah, ini penting. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah yang memberi, kemudian kita diminta untuk percaya. Percaya apa? Tentu saja percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang sudah datang ke dalam dunia sebagai terang untuk menebus segala dosa kita. Dialah juru selamat satu-satunya. Yohanes 14 ayat 6 yang cukup terkenal, Yesus sendiri mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi kuncinya adalah kita harus percaya. Setelah menyadari saya sudah berdosa, tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, tidak berdaya, maka Tuhan memberikan jalan. Percaya bahwa Yesus itu datang untuk menyelamatkan kita semua yang sudah berdosa, kita yang tidak berdaya. Kita diminta untuk percaya, ya. Percaya dan mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat satu-satunya. Satu ayat lagi yang cukup terkenal, Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi kasih karunia itu, keselamatan itu merupakan kasih karunia yang kita bisa terima dengan iman, dan itu bukan hasil usaha kita, ya. Keselamatan itu harus kita terima dengan iman. Dan dilengkapi di dalam Yohanes 1 ayat 12 ada perkataan di sana, tetapi semua orang yang menerimanya. Jadi bukan sekedar percaya, tetapi ada sikap menerima. Artinya menerima itu menjadikan, bukan sekedar percaya, tetapi juga menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Jadi secara pribadi kita berdoa kepada Tuhan, mengakui keberadaan kita yang berdosa, kemudian mengakui saya mau percaya dan saya mau terima, mau mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, dan tidak ada yang lain. Tidak ada ilah yang lain, ya. Cuma Yesus satu-satunya. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Itu tertulis di dalam 1 Yohanes 15 ayat 11 dan 12. Jadi jelas kita diminta kalau mau bisa mengalami atau menerima janji Tuhan mengenai keselamatan ini, kita harus menyadari, dengan kata lain bertobat, bahwa diri kita ini sudah berdosa, banyak berbuat dosa, tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, dan mau percaya, terima, dan mengakui bahwa Yesus itu Juru Selamat satu-satunya yang sudah datang ke dalam dunia, mati di salib untuk penebusan dosa kita. Kuncinya adalah percaya. Mungkin sudah berulang-ulang setiap Natal kita diingatkan tentang ini, baik Natal maupun Paskah. Tapi kuncinya yang harus kita renungkan hari ini adalah, apakah kita sungguh percaya, sungguh sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Ini penting, karena hanya dengan melakukan itu kita akan menerima jaminan keselamatan yang daripada Tuhan. Ya, pada akhirnya dari renungan ini disimpulkan
bahwa dunia tanpa surya atau tanpa matahari, tanpa cahaya, tanpa terang tentu saja gelap, ya. Demikian juga manusia itu tanpa Tuhan Yesus yang adalah terang, itu manusia itu akan tanpa Yesus akan hidup di dalam kegelapan, ya. Kita semua mungkin sudah pernah mendengar Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi mengatakan tahun 2023 itu gelap. Tetapi hari ini kita diingatkan bersama Tuhan Yesus kita akan berjalan dalam terang. Karena Yesus sendiri mengatakan, akulah terang dunia. Barang siapa bersama dengan aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, tapi akan berjalan dalam terang. Saudara, jadi surya pagi yaitu terang dari surga itu yang menyelamatkan umat manusia yang berdosa itu sudah datang, ya. Pastikan kita sudah menerimanya. Pastikan bahwa Yesus itu sudah menjadi terang, menjadi juru selamat dalam hidup kita, ya. Bersyukur dan bersukacita senantiasa untuk anugerah keselamatan yang sangat berharga, yang sangat tidak ternilai ini, ya. Kita seharusnya kalau kita merenungkan, harusnya selalu bersyukur dan senantiasa bersukacita ketika mengingat bahwa kita sudah memperoleh keselamatan ini yang sangat berharga, yang tidak bisa ditebus, dibayar oleh apapun, ya. Sebagai ayat terakhir saya ingin membuka di dalam Habakuk, ya, satu pernyataan dari Habakuk ini juga yang jadi berkat buat saya dan juga buat kita semua. Di dalam Habakuk 3 ayat 17 dan 18 berbunyi demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ini pernyataan Habakuk yang tahu hidup ini tidak susah, tidak mudah, banyak kesulitan yang harus dihadapi, macam-macam masalah, termasuk yang tadi dikatakan usaha, boleh dikatakan perkebunan, peternakan itu gagal. Sekalipun itu gagal, ya bisnis bermasalah dan sebagainya, tapi Habakuk memilih, aku akan tetap bersorak-sorai. Karena apa? Karena mengingat keselamatan yang sudah diberikan oleh Allah. Dan ini menjadi sikap yang seharusnya juga kita miliki, ya. Apapun yang terjadi, tetaplah bersukacita dan bersyukur untuk keselamatan dari Allah yang sudah dianugerahkan bagi kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh mendengar kembali firman Tuhan. Kembali diingatkan bahwa Yesus yang adalah terang dunia, terang yang menyelamatkan kami semua sudah datang. Dan kami bersyukur untuk kami yang sudah diberi kesempatan untuk boleh bertobat, boleh percaya kepada Tuhan. Ingatkan kami terus untuk menghargai anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kami, yaitu keselamatan. Tuhan tolong jangan biarkan kami yang melupakan anugerah ini, karena mungkin begitu banyak masalah yang harus dihadapi di dalam kehidupan ini. Tuhan tolong supaya apapun yang terjadi dalam hidup kami, masih ada masalah-masalah yang harus dihadapi, tetap ingatkan kepada kami bahwa kami sudah menjadi anak-anak Allah, kami sudah menerima terang itu, kami sudah mendapat jaminan keselamatan yang daripada Tuhan, sehingga di tengah kesulitan pun kami boleh tetap bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Jika ada pada saat ini yang mendengar, yang belum ambil keputusan, yang masih ragu-ragu untuk percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
Tuhan teguhkan supaya mereka boleh ambil keputusan untuk percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan. Yesus itu satu-satunya juru selamat yang menjamin keselamatan kami, orang-orang yang berdosa. Terima kasih Bapa di surga, memberkati kami semua yang sudah terlibat dalam pelayanan rekaman pelayanan acara ini, yang semua yang terlibat, anak-anak muda ini diberkati oleh Tuhan. Juga Tuhan memberkati semua yang sudah mendengarkan acara ini, mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan yang terus menyertai, memberkati mereka di menghadapi tahun 2023. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi ajar kami untuk boleh berpegang kepada janji Tuhan. Tuhan yang sudah menjadi juru selamat kami, yang sudah menyertai kami. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan akan senantiasa menolong kami di tahun 2023 ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga yang sedang dalam pergumulan karena masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah keluarga, bahkan masalah sakit penyakit. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang senantiasa beri kekuatan kepada kami semua, memberi jalan keluar, dan hingga pada saatnya kami boleh menikmati kelepasan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk acara ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dari awal sampai pada akhirnya. Kiranya kasih daripada Allah Bapa dan anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus tetap menyertai kami semua dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin.